Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jum'ah Masjid Al-Akhbar arsyadakumullah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan satu kewajiban di antara sekian banyak titah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga selamanya dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada panutan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'in, tabi'at, juga kepada kita dan generasi kita berikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan bisa senantiasa memegang teguh risalahnya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dengan sekekuatan tenaga kita. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib secara pribadi, juga kepada kita semuanya yang hadir di majelis Jumat yang mulia ini. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala sekekuatan tenaga kita, dan dengan cara menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sekekuatan tenaga kita. Dengan demikian, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa sampai ajal menjemput kita. Jamaah yang mulia, sikap manusia terhadap masjid sekurang-kurangnya bisa dikategorikan kepada 3 sikap dan 3 perilaku. Yang pertama adalah sikap yang dicap dan distempel oleh Allah sebagai sikap yang paling zalim di atas kezaliman, yaitu sikap manusia yang menghalang-halangi orang lain mensyiarkan agamanya di masjid, dan bahkan mereka yang bermaksud dengan niat, dengan pola, dengan cara untuk merobohkan dan menghancurkan masjid. Nampak nyata di depan mata kita bagaimana
Zionis Israel mencoba senantiasa membayang-bayangi, menjajah, menindas, menzolimi kaum muslimin yang berada di Palestina. Bukan hanya mereka dijauhkan dari masjid, tapi masjidnya pun mereka hancurkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 114, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha bahkan untuk merobohkannya. Ini adalah pertanyaan retoris, istifham dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sendiri tahu jawabannya. Bimakna nafi, bimakna menegaskan bahwa sesungguhnya orang yang paling zolim di antara sekian kezoliman yang dilakukan adalah mereka yang menghalang-halangi nama Allah disebut di masjid-masjid, dan mereka yang berusaha baik secara terstruktur ataupun terencana menghancurkan masjid-masjid Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini karakteristik manusia yang pertama. Yang kedua, jamaah yang terhormat, adalah mereka yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhirah wa aqama as-salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kelompok yang kedua adalah mereka yang hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka yang tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah golongan yang kedua, mereka yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jamaah yang terhormat, sikap manusia terhadap masjid adalah mereka yang bukan hanya memakmurkan masjid-masjid Allah, tetapi mereka yang berusaha sekekuatan tenaga membangun masjid-masjid Allah. Wa man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, lillah, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Man bana lillahi masjidan saghiratan kana au kabira banallahu lahu baitan fil jannah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi diperinci, barang siapa yang membangun masjid-masjid karena Allah, baik itu masjid yang kecil
ataupun masjid yang besar, maka Allah akan membangunkan rumah di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang terhormat, dalam hal ini timbul satu pertanyaan. Apakah pahala orang yang membangun masjid itu adalah mereka yang membangun masjid dari nol sampai berdiri itu atas usaha sendiri, atau kolektif, atau patungan, atau secara bersama-sama? Ternyata Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur menerangkan bahwa jika ada sekelompok orang berkumpul, berserikat, berjamaah membangun sebuah masjid, maka kelak masing-masing dari mereka itu akan mendapatkan istana di surga, sebagaimana sebuah komunitas bekerja sama memerdekakan seorang hamba sahaya, maka masing-masing terbebas dari api neraka. Jadi jamaah yang terhormat, level terendah adalah manusia yang menghalangi orang lain memakmurkan masjid, melafalkan kalimat-kalimat Allah di masjid, dan bahkan bermaksud, berniat untuk menghancurkan masjid, baik secara fisik ataupun secara fungsi. Manusia baik adalah mereka yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah dengan berbagai macam kegiatan yang seperti tadi disampaikan oleh Mimbar Walah. Dan manusia yang sangat terpuji adalah mereka yang senantiasa berusaha keras sekuat tenaga, bahu-membahu, dengan cara apapun yang halal tentunya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah, bukan ada tujuan yang lain-lain, bukan ingin pamer, bukan ingin dipuji, apalagi kepentingan politik. Semata-mata karena Allah membangun masjid, maka jaminan Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti dia akan dibangunkan rumah istana di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.